Building trust with your teen. Kenapa sih building trust relationship ini menjadi suatu hal yang penting? Karena baik orang tua maupun anak biasanya tuh tidak sadar kalau hubungan yang satu ini bisa menyebabkan perbedaan persepsi antara orang tua dan anak. Terkadang akhirnya dapat menyebabkan miskomunikasi dan ketegangan antara orang tua dan anak. Di usia remaja, anak itu biasanya butuh lebih banyak privacy dibandingkan ketika mereka masih lebih muda. Nah, dengan privacy yang meningkat ini, orang tua biasanya kurang nyaman dan justru menganggap anak remajanya jadi lebih tertutup. Orang tua juga mungkin punya struggle dengan masalah ini, di mana mereka sebenarnya ingin menghormati kebutuhan privasi anak mereka, tapi di satu sisi mereka juga ingin nih adanya pengungkapan, adanya keterbukaan yang pada akhirnya membangun kepercayaan dari kedua belah pihak. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua. Yang pertama, orang tua bisa memberikan pertanyaan terbuka kepada anak. Pertanyaan terbuka ini mendorong anak supaya bisa mengungkapkan pikiran, perasaan, sehingga anak menjadi lebih terbuka. Kedua, orang tua bisa membuat percakapan terbuka dengan anak. Yang pertama dilakukan dengan melakukan validasi mengenai apa yang anak rasakan. Setelah itu, orang tua dapat memberikan pertanyaan yang dapat menstimulasi anak untuk membuat perencanaan. Ketiga, orang tua dapat menunjukkan sikap bahwa ibu atau ayah adalah orang tua yang dapat dipercaya. Dilakukan dengan misalnya mengaku dengan jujur ketika melakukan kesalahan. 4. Orang tua perlu memberikan anak kesempatan untuk menjadi mandiri. Jadi orang tua perlu mengungkapkan bahwa orang tua mendukung setiap keputusan yang diambil oleh anak. Nah, apabila Anda khawatir dengan keputusan dan perilaku anak, dapat dibicarakan dengan baik-baik. Kelima, pada situasi yang baik maupun buruk, orang tua tetap berada sebagai tim mereka, sebagai tim anak. Ketika anak berada dalam masalah atau situasi yang sulit, orang tua bisa membersamai anak untuk menyelesaikan masalah tersebut secara bersama-sama. Kemudian, ketika anak sudah percaya bahwa ibu dan ayah berada di tim yang sama, mereka cenderung akan dapat berbagi mengenai pilihan keputusan sebelum akhirnya memutuskan tindakan mereka. Dan yang terakhir, jadilah pendengar yang baik dengan mengatur emosi Anda. Ada kalanya hal-hal yang anak sampaikan dapat mengecewakan Anda. Nah, di sini orang tua perlu mendengarkan anak dan jangan membuat mereka merasa terhukum karena sudah mencoba untuk mengekspresikan diri mereka. Apa yang bisa dilakukan oleh anak untuk building trust relationship dengan orang tua? Pertama, sebagai anak kita bisa memberitahu orang tua mengenai apa yang kita butuhkan dengan terbuka. Yang kedua, anak dapat berusaha untuk selalu jujur kepada orang tua. Sikap jujur ini dapat membangun kepercayaan orang tua kepada anak. Dan yang terakhir, sebagai anak kita bisa nih kasih tahu betapa pentingnya kepercayaan orang tua bagi diri kita. Jadi kalau misalnya orang tua mengizinkan kita untuk melakukan suatu hal, kasih tahu ke mereka betapa kita sangat berterima kasih dan senang karena orang tua akhirnya percaya sama kita. Apa yang akan terjadi apabila orang tua dapat membangun trust dalam hubungan dengan anak secara konsisten? Anak nantinya akan menumbuhkan rasa percaya diri, anak juga akan lebih terbuka serta spontan dalam mengungkapkan apa yang dirasakan juga yang dipikirkan, sehingga pada akhirnya anak dapat menciptakan pola perilaku positif. Kalau gitu apa ya efeknya kalau ternyata nggak ada trust dalam parent-child relationship? Nah, ternyata ada pola negatif nih yang terbentuk. Jadi ketidakpercayaan dari dua pihak nantinya dapat menyebabkan apa yang disebut downward communication spiral. Contohnya nih, orang tua jadi menarik diri secara emosional. Misalnya orang tua merasa nggak bisa lagi mempercaya anak mereka. Atau kalau dari sisi anak, itu nanti akan menjadi anak tuh jadi lebih tergantung pada peers. Atau misalnya autonomi anak tidak didukung secara emosional. Terus kemudian bisa menimbulkan lebih banyak stres dari anak. Terakhir, ada beberapa hal penting nih yang perlu diketahui. Pertama, membangun kepercayaan itu memang butuh waktu.
jadi harus dilakukan secara konsisten. Kedua, kesempatan yang diberikan tetap perlu ada batasannya, juga perlu ada konsekuensi yang diungkapkan. Bebas terbatas dan bebas bertanggung jawab.